Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Mbak Rofik. Selamat bergabung dalam mata pelajaran ekonomi yang malam hari ini saya menggantikan jamnya Pak Umam ya, karena Pak Umam malam hari ini tidak bisa masuk, jadi saya yang mengganti jamnya ya. Sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke Mbak Rofik, apakah suara saya jelas terdengar? Oke, kalau jelas. Nah, malam hari ini karena Mbak Rofi kemarin tidak full ya mengikuti dari awal, sehingga awal-awalan itu tertinggal, maka malam hari ini saya akan mengulangi kembali ya dengan rumus elastisitas permintaan. Oke. Nah, 3 contoh soal ini menggambarkan bagaimana kondisi yang ada di masyarakat berkenaan dengan permintaan ya. Kalau permintaan itu datangnya dari pembeli. Nah, sehingga di sini itu kalau kita belajar elastisitas, maka belajar bagaimana pengaruhnya harga ya, bagaimana pengaruh harga terhadap jumlah barang yang diminta. Nah, kemarin sudah menghitung nomor 1 sampai 2. Coba untuk malam hari ini kita melanjutkan menghitung untuk soal nomor 3. Apakah Mbak Rofi sudah menulis rumusnya? Nah, ini selamat malam Mbak Kristina. Oke, malam hari ini kita semangat lagi ya belajar melanjutkan hitung-hitungan kembali. Melanjutkan malam hari Senin kemarin. Oke. Mbak Rofik sama Mbak Kristina sudah menulis rumusnya untuk elastisitas permintaan? Ya, waalaikumsalam Mbak Kristina. Oke, Mbak Rofi sama Mbak Kristina sudah menulis rumusnya untuk menghitung elastisitas permintaan. Kalau belum, saya akan tuliskan kembali bagaimana rumus untuk mencari seberapa besar pengaruhnya terhadap jumlah barang yang diminta ya akibat perubahan harga. Nanti sifatnya elastis atau inelastis. Mbak Rofik sama Mbak Kristina masih ingat contoh benda-benda atau barang yang termasuk permintaan elastis? Kalau kemarin permintaan elastis itu contohnya seperti apa? Mbak Rofi sama Mbak Kristina masih ingat? Mbak Rofi sama Mbak Kristina masih ingat contoh barang yang termasuk permintaan elastis? Nah, permintaan elastis itu, yang sifatnya elastis itu harga ya, harga berubah sedikit itu bisa mempengaruhi permintaan terhadap barang dalam jumlah yang besar. Jadi kenaikan harga yang sedikit itu bisa berpengaruh besar terhadap permintaan barang yang diminta. Mbak Kristina masih ingat sama Mbak Rofik contohnya permintaan itu sifatnya elastis, bendanya masih ingat? Oke, Mbak Rofi sama Mbak Kristina masih ingat? Kemarin malam Senin kemarin. Oke, barang-barang yang sifatnya oke, Mbak ini Mbak Kristina. Oke, saya tunggu. Lupa. Mobil ya, Mbak Rofik, terima kasih. Betul ya. Mobil. Oke, tepuk tangan buat Mbak Rofik. Betul ya. Mobil. Nah, mobil itu kan termasuk kebutuhan tersier ya, kebutuhan yang
tidak wajib dipenuhi, bisa ditunda. Nah, itu permintaan yang sifatnya adalah elastis ya, permintaan yang sifatnya adalah elastis, permintaan yang masih bisa ditunda. Oke. Kemudian kalau permintaan itu sifatnya inelastis, contohnya bagaimana Mbak Rofi sama Mbak Kristina masih ingat? Kalau elastis contohnya mobil ya, sepeda motor, mobil. Nah, itu kemudian perhiasan. Itu adalah contoh ya, contoh permintaan yang sifatnya adalah elastis. Kalau inelastis, Mbak Rofi sama Mbak Kristina masih ingat? Berapapun pengaruhnya harga terhadap barang itu tidak berpengaruh besar ya, tidak berpengaruh besar terhadap jumlah barang yang diminta. Oke, Mbak Rofi sama Mbak Kristina masih ingat? Oke, saya tunggu jawabannya Mbak. Oh iya, terima kasih Mbak Rofi masih ingat penjelasan kemarin ya. Kebutuhan pokok, betul. Karena apa yang namanya kebutuhan pokok itu kebutuhan yang wajib dipenuhi ya, tidak bisa ditunda. Sehingga berapapun harga mengalami kenaikan maka tidak terlalu berpengaruh besar terhadap jumlah barang yang diminta. Apalagi ya kebutuhan pokok seperti beras, makanan pokok itu ya, itu berapapun harganya ya tidak terlalu berpengaruh besar terhadap permintaan beras. Oke, terima kasih Mbak Rofi sama Mbak Kristina. Kemudian ini kemarin nomor 3 belum dijawab, sehingga malam hari ini melanjutkan penghitungan kembali ya, melanjutkan penghitungan kembali untuk soal nomor 3. Nah, oke, saya kasih rumusnya terlebih dahulu ya. Siapa tahu Mbak Kristina sama Mbak Raufik itu lupa ya. ED sama dengan Q2 ya, Q2 kurangi Q1 per Q1 dibagi P2 kurangi P2 kurangi P1 per P1. Oke, coba nomor 3 Mbak Kristina sama Mbak Raufik menghitung ya. ED, elastisitas permintaan, elasticity demand sama dengan Q2 kurangi Q1 per Q1 dibagi P2 kurangi P1 per P1. Untuk keterangannya, Q itu jumlah permintaan barang yang sudah mengalami perubahan. Ya, sudah mengalami perubahan karena faktor harga. Kalau Q1 itu berarti sebelum terjadi perubahan harga baik naik maupun turun, itu Q1. Kalau P2 berarti harga setelah mengalami ya, setelah mengalami kenaikan maupun penurunan, itu P2. Kalau P1 berarti harga mula-mula sebelum terjadi perubahan. Nah, coba Mbak Kristina sama Mbak Raufik mencoba untuk menghitung soal nomor 3. Karena kemarin Mbak Kristina sudah mencoba tapi masih gagal. Nah, siapa tahu untuk soal nomor 3 Mbak Kristina berhasil. Nah, Mbak Raufik silakan mencoba untuk soal nomor 3 karena kemarin belum sempat menghitung ya Mbak Raufik. Belum sempat menghitung. Kemudian waktunya sudah habis. Nah, malam hari ini mumpung ini masih pertemuan awal, coba Mbak Rofi sama Mbak Kristina mencoba untuk menghitung ya. Saya tunggu jawaban dari teman-teman. Oke, menghitung bisa dimulai dari sekarang.
itu teman-teman dengan mencoret angka nolnya bisa dengan menyederhanakan apabila terlalu banyak nolnya ya angkanya, menyederhanakan daripada teman-teman menggunakan kalkulator lebih lama. Penyederhanaan malah lebih cepat. Oke, Mbak Kristina mendapatkan 19,99. Oke, coba Mbak Rafiq berapa? Oke, Mbak Rafi sudah bisa mendapatkan hasilnya. Iya, hasilnya adalah bulat ya, tidak desimal. Coba Mbak Kristina penghitungannya salahnya di mana ya? Karena kemarin yang malam Senin itu Mbak Kristina juga mendapatkan angka desimalnya banyak. Coba Mbak Kristina pakai kalkulator apa hitungan manual? Coba Mbak Kristina kesalahannya di mana? Coba saya luruskan, coba saya betulkan di mana kesalahannya sehingga nanti untuk kelanjutannya tidak mengalami kesalahan yang terus-menerus. Coba Mbak Kristina tampilkan ya, ditampilkan bagaimana Mbak Kristina menghitung. Kalau misalnya nanti ada kesalahan, nanti saya membetulkan. Oke, hasilnya adalah bulat, tidak desimal. Oke, selamat malam Mbak Ratna ya. Terima kasih Mbak Ratna bisa masuk kelas untuk malam hari ini ya. Oke. Ya, selamat malam Mbak Ratna. Oke, kemarin Mbak Ratna sudah ini belum ya? Sudah mengikuti untuk cara menghitung elastisitas permintaan malam Senin kemarin? Belum ya? Kayaknya Mbak Ratna belum ini ya. Belum sampai penghitungan. Oke, Mbak Kristina gimana? Kesalahannya di manakah? Oke. Ini Mbak Ratna, di chattingan ini saya tuliskan rumusnya untuk menghitung soal nomor 3 ya. Karena kemarin 1 dan 2 sudah kita bahas, tinggal yang nomor 3 itu saya kasihkan rumus ED sama dengan Q2 kurangi Q1 per Q1 dibagi P2 kurangi P1 per P1. Saya jelaskan bahwa Q2 itu jumlah barang yang diminta setelah terjadi perubahan harga. Q1 itu jumlah barang yang diminta sebelum terjadi perubahan harga. Kemudian P2 itu harga ya, harga setelah terjadi perubahan. Kalau P1 itu harga sebelum terjadi perubahan.
Oke, ditulis. Ini Mbak Ratna sudah saya tuliskan di chat ini ya. ED sama dengan Q2 kurangi Q1 per Q1 dibagi P2 kurangi P1 dibagi per P1. Ini rumus untuk menghitung soal nomor 3, itu rumus elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu seberapa besarkah pengaruhnya perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta itu ya. Ini Mbak Purwi. Mbak Pur ya, Mbak Pur, selamat malam Mbak Pur. Ini sampai elastisitas permintaan ya, bagaimana cara menghitungnya. Oke, Mbak Ratna sudah ditulis. Kalau sudah ditulis silakan mencoba untuk menghitung soal nomor 3. Ini Mbak Kristina menghasilkan 19,998. Ya, selamat malam Mbak Pur. Oke ya. Untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 dipakai rumus ini yang ada di chat ini ya, di chat. Nih, ED sama dengan Q2 kurangi Q1 per Q1 dibagi P2 kurangi P1 per P1 untuk menghitung elastisitas permintaan, di mana Q2 adalah jumlah barang yang diminta setelah terjadi perubahan harga, Q1 adalah jumlah barang yang diminta sebelum terjadi perubahan harga. Kalau Q2 sesudah perubahan harga, kalau Q1 sebelumnya. Kalau P2 berarti harga setelah terjadi perubahan, kalau P1 sebelum terjadi perubahan. Oke, ini yang baru masuk Mbak Ratna sama Mbak Pur. Coba saya jelaskan ya. Di sini ada harga sepatu anak mula-mula 20.000. Berarti harga anak semula, berarti mula sebelum terjadi perubahan. Berarti P1 ya. P1 20.000. Ini Mbak Rofi sama Mbak Kristina coba di ini ya, sambil melihat jawaban dari Mbak Rofi sama Mbak Kristina ini ya. Harga sepatu anak semula, berarti mula-mula sebelum terjadi perubahan, yaitu P1-nya 20.000. Nah, ini. Oke, 12. Betul ya, Mbak Rofi, terima kasih. Ini jawaban Mbak Rofi betul sekali. Tapi ini Mbak Kristina jangan putus asa ya, jangan menyerah. Iya, betul. Ya, Mbak Kristina jangan menyerah, tetap semangat. Nah, coba Mbak Ratna sama Mbak Pur mengerjakan soal nomor 3. Apakah jawabannya sama dengan Mbak Rofik 12? Ya, Mbak Rofik ini jawabannya adalah benar. Ya. Harga sepatu anak semula berarti P1 20.000. Turun menjadi berarti setelah terjadi perubahan itu 15.000, berarti P2-nya 15.000. Kemudian naik. Oke, enggak apa-apa Mbak Kristina ya. Nanti saya jelaskan. Naik dari 1.000 menjadi 4.000, berarti dari jumlah barang yang diminta mula-mula 1.000, berarti Q1 menjadi 4.000 setelah terjadi perubahan harga. Dari penurunan menjadi 4.000 permintaan sepatu. Jadi Q1-nya 1.000, Q2-nya 4.000. Maka dimasukkan ke dalam rumus tadi. Oke, di sini ya saya masukkan, Mbak Kristina sambil menyimak.
ED sama dengan tadi Q2 kurangi Q1. Q2 berarti setelah terjadi perubahan harga yaitu 4.000 dikurangi 1.000 per 1.000. Oke, itu ya. Kemudian dibagi P2. P2 berarti setelah terjadi perubahan harga berarti 15.000 dikurangi 20.000 per 20.000. Nah, itu ya. Kemudian langkah selanjutnya sama dengan 4.000 dikurangi 1.000 berarti menghasilkan 3.000 per 1.000 dibagi 15.000 dikurangi 20.000 hasilnya negatif 5.000 ya. 15.000 dikurangi 20.000 sehingga hasilnya adalah negatif 5.000 per 20.000. Oke, sampai sini ya teman-teman menyimak. Kemudian sama dengan 3.000 dibagi 1.000 hasilnya adalah 3 ya, 3 per 1 ya. Karena itu nolnya dicoret, nolnya disederhanakan dengan bawahnya. Atas punya 0,3, bawah punya 0,3 sehingga nolnya dicoret. Habis tinggal 3 per 1 dibagi 5.000 per 20.000. Itu tanda negatif menandakan bahwa itu adalah permintaan ya, karena permintaan berbanding terbalik dengan harga. Jika harganya barang itu rendah, maka permintaan menjadi meningkat. Permintaan barang menjadi meningkat sehingga tandanya negatif. Teman-teman mengabaikan saja tanda negatif tersebut. Nah, atas 5.000 punya 0,3, bawah punya 0,4 sehingga nolnya dicoret 3, maka masih 5 per 20. Nah, karena sifat matematika ya, karena pembagian itu angka yang belakang dibalik. Kemudian pembagian diubah menjadi perkalian. Oke, sama dengan 3 per 1 dikali 5 per 20 sama dengan 3 kali 5 ya. Dibalik teman-teman, dibalik ya. Berarti 20 per 5. Nah, 3 kali 20 60 per 5 sama dengan negatif 12. Tetapi negatif itu diabaikan saja, maka hasilnya adalah 12. Karena negatif itu menandakan bahwa itu itu adalah permintaan. Nanti kalau kita belajar penawaran itu nanti hasilnya positif. Kalau permintaan hasilnya adalah negatif, tetapi negatif itu diabaikan. Itu hanya sebagai tanda bahwa soal tersebut menunjukkan permintaan.
Oke, itu sampai sini Mbak Kristina dan teman-teman. Bagaimana ini Mbak Rafiq sudah bisa ya, karena jawabannya benar berarti sudah bisa menghitung. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Ya, Waalaikumsalam Mbak Melina. Selamat malam juga. Baru kelihatan Mbak Melina, sudah lama sekali ya. Kalau di hari malam Senin belum bisa ya, belum bisa masuk. Lama sekali tidak berjumpa dengan Mbak Melina. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan sebelum saya melanjutkan ke elastisitas penawaran? Oke Mbak Pun, tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan ke elastisitas penawaran ya. Nanti rumusnya sama. Bedanya adalah kalau di elastisitas penawaran itu tanda negatifnya tidak ada. Semua hasilnya positif. Nanti rumusnya sama, yang membedakan hanya tandanya positif atau negatif. Kalau negatif itu berarti menandakan bahwa itu permintaan. Kalau hasilnya positif itu menandakan bahwa itu penawaran. Rumusnya, cara menghitungnya sama. Oke teman-teman, sudah memahami Mbak Kristina bagaimana? Yang tadi masih bingung? Ini teman-teman yang lain juga bagaimana? Oke Mbak Kristina, oke silakan. Oke, Mbak Ratna masih bingung ya. Bingungnya teman-teman di mana? Di mananya? Apakah di sifat pembagian jadi perkalian itu? Ya, enggak apa-apa Mbak Melina, nanti menyimak dulu ya. Siapa tahu di pembahasan elastisitas penawaran nanti paham. Oke. Oh, ini berarti 3.000 per 1.000. Ini dikurangi Mbak Kristina. Ini dikurangi 3.000 dikurangi 1.000 dikurangi 1.000 baru dibagi 1.000. Nah, itu Mbak Kristina. Ini berarti Mbak Kristina salah nulis rumus. 3.000 dikurangi 1.000. Oh. Bukan Mbak Ratna, per itu dibagi. Ini bukan 3.000 tapi 4.000. 4.000 dikurangi 1.000 per 1.000. Per itu dibagi. Per itu dibagi teman-teman. Ini kan 4.000 dikurangi 1.000 menghasilkan 3.000 per 1.000. Per itu dibagi, maka hasilnya 3.000 dibagi 1.000 sama dengan 3. Nah, itu teman-teman. 3.000 dibagi 1.000 sama dengan 3. Oke, Mbak Kristina, yang mana lagi yang masih bingung sama Mbak Ratna? Ini teman-teman yang baru masuk boleh menyimak dulu. Nanti pada saat pembahasan elastisitas penawaran, nanti teman-teman mencoba untuk ikut menghitung. Karena rumusnya sama, yang membedakan hanya tanda negatif dan positif. Oke, Mbak Kristina dan teman-teman, gimana? Masih ada yang bingung di bagian mananya supaya saya bisa menjelaskan? Itu pengurangan ya, 4.000 dikurangi 1.000 per 1.000.
per itu maksudnya dibagi. Pengurangan dikerjakan terlebih dahulu. 4.000 dikurangi 1.000, hasilnya adalah 3.000. 3.000 per 1.000, berarti 3.000 dibagi 1.000 sama dengan 3. Tiga per 1 itu maksudnya itu kan atas punya 0,3. Oke, sebentar, ini saya jelaskan Mbak Kristina dulu. 3 per 1 itu maksudnya atas punya 0,3, bawah punya 0,3, nolnya dicoret. Iya, dibagi Mbak Kristina, jadi hilang nolnya. Atas kan punya 0,3, bawah punya 0,3, 3.000 punya 0,3, 1.000 punya 0,3. Sehingga kalau dibagi nolnya hilang. Nolnya dicoret, dibagi. Sehingga itu 3 per 1. Dibagi 3.000 dibagi 1.000. 3 sama halnya 3 per 1. 3 per 1 itu sama dengan 3. Gini Mbak Rofi, kalau di dalam matematika, kalau bagi itu angka di belakangnya dibalik, kemudian bagi itu menjadi perkalian. Tadi Mbak Rofi itu pakai kalkulator atau manual? Dihitung pakai manual. Mbak Rofik tadi menghitungnya pakai kalkulator atau manual? Kalau Mbak Rofik, oke, kalau manual hasilnya 12, berarti Mbak Rofik sudah benar caranya. Mbak Kristina pakai kalkulator mungkin dalam membaginya atau mengalikannya itu salah. Jadi itu pengurangan dikerjakan terlebih dahulu, ya. 4.000 dikurangi 1.000 hasilnya 3.000 dulu, ya. 3.000 dibagi 1.000 hasilnya 3. Ya. Oke Mbak Kristina, nanti boleh dicoba lagi untuk elastisitas penawaran. Oke, berarti kalau Mbak Rofik itu manual, berarti caranya sudah betul, sudah benar. Oke, nanti dicoba lagi ya Mbak Kristina dan teman-teman untuk elastisitas penawaran. Ini saya tutup dulu. Ini saya tutup dulu yang elastisitas permintaan. Saya akan menjelaskan elastisitas penawaran. Oke. Di sini elastisitas penawaran, kalau permintaan itu datangnya dari pembeli, kalau penawaran berarti datangnya dari penjual, datangnya dari pedagang yang menjual. Nah, kalau kita melihat penawaran itu dari penjual, dari pedagang, berarti kan menginginkan apabila harga suatu barang itu tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat tinggi. Kalau kita posisinya sebagai penjual kan ingin memperoleh keuntungan. Jadi semakin tinggi harganya, maka penawaran terhadap jumlah barang yang ditawarkan itu semakin meningkat, semakin banyak. Jadi di sini penawaran itu kita melihatnya adalah dari sisi penjual. Maka rumus yang digunakan itu sama. Kalau tadi ED, kalau penawaran ES, elasticity supply, ya. Elastisitas penawaran artinya. Nah, di sini rumus yang digunakan adalah sama. Q2 kurangi Q1 per Q1, ya. Kemudian dibagi P2 kurangi P1 per P1. Ya, prinsipnya adalah sama ya dengan elastisitas permintaan.
Cuman kalau permintaan itu ada tanda negatifnya karena itu menandakan permintaan. Kalau hasilnya nanti positif berarti itu menandakan penawaran. Rumus yang digunakan sama. Nah, di elastisitas penawaran itu juga ya ES lebih dari 1 disebut elastis. Seperti tadi ED itu kan hasilnya tadi 12 ya. ED sama dengan 12 berarti ED itu lebih dari 1. Maka permintaan yang tadi teman-teman kerjakan itu permintaan sifatnya adalah elastis. Nah, contoh benda-benda yang sifatnya elastis adalah benda-benda yang sifatnya adalah kebutuhan sekunder maupun tersier. Karena apa? Karena kebutuhan-kebutuhan tersebut masih bisa ditunda. Nah, kalau ini penawaran lebih dari 1, elastisitas penawarannya lebih dari 1, maka disebut penawaran elastis. Tadi ya, penawaran elastis itu produsen begitu peka terhadap perubahan harga. Berarti dengan adanya perubahan harga yang semakin tinggi, maka bisa memberikan motivasi kepada para penjual untuk meningkatkan barang dagangannya. Semakin meningkat barang yang ingin dijual karena motivasi dari penjual atau produsen itu adalah untuk memperoleh keuntungan. Jadi produsen begitu peka terhadap perubahan harga. Apabila harganya yang ditawarkan dari barang tersebut itu tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Karena kita melihatnya dari sisi penjual. Itu dikatakan sebagai elastis. Kalau inelastis ya, perubahan harga yang tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Berarti dengan adanya perubahan harga baik naik maupun turun itu tidak begitu berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Nah, karena ini menyangkut kebutuhan-kebutuhan primer ya, berapapun harga yang ditawarkan, harga tinggi yang ditawarkan di pasaran itu tidak menyebabkan pengaruh begitu besar terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Itu namanya ES kurang dari 1 yang dikatakan sebagai penawaran inelastis ya. Contohnya adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya adalah sekunder maupun tersier. Itu ya, teman-teman. Kalau di sini uniter elastis itu berarti perubahan harga itu sebanding dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Sama. Kalau naiknya misalnya 50% ya maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik 50%. Itu namanya uniter elastis. Ini ada inelastis sempurna. Kalau inelastis sempurna berarti berapapun harga yang ditawarkan tidak berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Berapapun harga yang ditawarkan tidak begitu besar pengaruhnya terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Karena kita melihatnya kalau penawaran itu dari sisi penjual maupun produsen. Oke, itu ya. Ini contoh kebutuhan-kebutuhan pokok yang sifatnya inelastis. Nah, di sini elastis sempurna. Oke, saya lanjutkan. Kalau elastis sempurna berarti
Penawaran dapat mencapai jumlah yang tak terhingga walaupun harga barangnya tetap. Nah, kalau di sini elastis sempurna berarti meskipun harga barangnya tetap, tetapi jumlah barang yang ditawarkan kepada pembeli itu banyak sekali ya. Sehingga itu dikatakan elastis sempurna, yaitu barang-barang kebutuhan barang-barang kebutuhan sekunder maupun tersier. Apalagi sekarang ini yang baru berkembang di masyarakat adalah kemajuan teknologi ya, seperti HP Android itu kan di masyarakat baru ini meningkat permintaannya, sehingga penawarannya juga mengalami peningkatan. Nah, ini elastis berarti barang produksi pabrik yang tidak tergantung pada masa panen atau musim. Barang produksi elastis ya, pabrik yang tidak tergantung pada masa panen atau musim. Kalau inelastis barang hasil pertanian yang dibatasi oleh masa panen atau musim. Nah, di sini barang produksi pabrik berarti semua barang-barang yang dihasilkan dari pabrik, produksi dari pabrik yang tidak tergantung pada masa panen. Nah, contohnya tadi ya, barang-barang sekunder maupun barang-barang tersier itu kan semua barang diproduksi dari pabrik atau perusahaan. Kalau inelastis itu barang-barang hasil pertanian karena terbatas oleh masa panen atau musim. Sehingga di sini barang hasil pertanian itu dikatakan inelastis. Berapapun harga yang ditawarkan tidak terpengaruh besar terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Ini ya contohnya elastis dan inelastis. Nah, di sini ada contoh ya, ada contoh yang menandakan bahwa itu adalah elastisitas penawaran. Teman-teman masih ingin mau mencoba? Masih ingin mencoba rumus, memasukkan soal ke dalam rumus. Rumusnya adalah sama, teman-teman, sama ya. Cuman simbolnya yang berbeda. Kalau penawaran maka ES. Rumusnya sama. ES sama dengan Q2 ya. Q2 kurangi Q1 per Q1 dibagi P2 kurangi P1 per P1. Monggo teman-teman mencoba untuk menghitung untuk soal nomor 1. Oke ya. Q2 itu kalau kita membahas penawaran berarti Q2 itu jumlah barang yang ditawarkan setelah terjadi perubahan. Setelah terjadi perubahan harga. Jumlah barang ditawarkan setelah terjadi perubahan harga ya. Q2 itu barang yang ditawarkan setelah terjadi perubahan harga. Kalau Q1 maka Q1 barang yang ditawarkan sebelum terjadi perubahan harga. Itu teman-teman,
Kalau P2 berarti harga setelah terjadi perubahan atau setelah terjadi perubahan harga setelah terjadi perubahan. Kalau P1 itu harga mula-mula. Oke, silakan teman-teman mencoba untuk menghitung soal nomor 1. Ini keterangannya. Kalau Q1 itu berarti jumlah barang yang ditawarkan sebelum terjadi perubahan harga atau barang mula-mula, jumlah barang mula-mula. Kalau Q2 berarti barang yang telah terjadi perubahan harga. Kalau P2 itu harga setelah terjadi perubahan, kalau P1 harga mula-mula. Oke, silakan teman-teman mencoba untuk menghitung dengan rumus yang sama ya. ES sama dengan Q2 kurangi Q1 per Q1 dibagi P2 kurangi P1 per P1. Oke, berapakah teman-teman hasilnya? Q2 berarti Q2 itu jumlah barang ditawarkan setelah terjadi perubahan harga, maka Q2-nya adalah 60 kuintal. Ketika harga naik menjadi 4.000, maka jumlah yang ditawarkan meningkat 60 kuintal. Jadi Q2-nya adalah 60 dikurangi jumlah yang ditawarkan mula-mula yaitu 50. Oh, Mbak Kristina. Coba Mbak Kristina, yuk saya diktekan mulai dari awal, nggak apa-apa. Namanya juga mencoba ya, kalau salah ya kita coba lagi sampai bisa. Oke, saya diktekan ya Mbak Kristina ya. Kalau pakai kalkulator coba 60. Yo, teman-teman semuanya mencatat. 60 kurangi 50 per 50 ya. 60 kurangi 50 per 50. 60 kurangi 50 per 50 dibagi ya, dibagi 4.000 karena P2-nya setelah terjadi perubahan dari 2.000 menjadi 4.000, maka P2-nya 4.000 dikurangi 2.000 karena harga mula-mula sebelum terjadi perubahan, maka 4.000 kurangi 2.000 per 2.000
Berapakah hasilnya? Ini Mbak Kristina mencoba 2561, Mbak Ratna 1. Nah, Mbak Ratna hasil dari 1 itu baru P2 kurangi P1 per P1. Berarti Mbak Ratna belum menghitung yang Q2 kurangi Q1 per Q1. Berarti Mbak Ratna sama Mbak Kristina belum menghitung 60 kurangi 50 per 50. Coba ya, saya pakai kalkulator karena saya menghitungnya pakai manual. Coba kalau saya pakai kalkulator. Nah, ini Mbak Rofik 0,2 betul. Mbak Rofik betul. 0,2. Hasilnya adalah 0,2. Ayo teman-teman semangat, jangan patah semangat untuk selalu mencoba. Oke, coba saya pakai kalkulator ya teman-teman ya. 60 kurangi 50 dibagi 50. Kemudian dibagi ini Mbak Rofik betul 0,2. Yo teman-teman semangat. 2000 dibagi 2000. Hasilnya 0,2 Mbak Kristina. Itu kalau hasilnya 1 itu baru 4000 dikurangi 2000 per 2000. Itu hasilnya Mbak Kristina baru 1. Berarti belum menghitung 60 kurangi 50 per 50. Ya, berarti Mbak Ratna kalau pakai kalkulator menghitungnya satu-satu dulu. Caranya gini. Nah, ini kan Mbak Ratna 0,2 dan 1. Itu dibagi 0,2 dibagi 1 sama dengan 0,2. Nah, Mbak Ratna tadi kan pakai kalkulator yang 60 kurangi 50 per 50. Berarti hasilnya adalah 0,2. Nah, yang 4000 kurangi 2000 per 2000 hasilnya adalah 1. Iya Mbak Ratna, hasilnya 0,2 dibagi 1. Jadi hasilnya adalah 0,2. 0,2 dibagi 1 hasilnya adalah 0,2. Nah, itu hasilnya. Kalau pakai kalkulator satu-satu tadi 60 kurangi 50 per 50 itu hasilnya 0,2. Yang satunya lagi 4000 kurangi 2000 per 2000 hasilnya adalah 1. Maka 0,2 dibagi 1 sama dengan 0,2. Oke Mbak Kristina, kalau sudah tahu kesalahannya, nah sekarang untuk nomor 2 diperbaiki. Berapakah hasilnya? Kalau nanti teman-teman sudah bisa semua, berarti menandakan bahwa teman-teman sudah paham. Oke, berarti teman-teman mencoba untuk menghitung soal nomor 2. Karena Mbak Kristina sudah tahu kesalahannya sama Mbak Ratna, berarti untuk nomor 2 diperbaiki. Untuk
Mbak Melina masih menyimak. Oke, enggak apa-apa ya karena baru masuk. Sama Mbak Pur ya, sama Mbak Pur. Kalau Mbak Rofik itu hasilnya sudah benar, oke, dipertahankan caranya, enggak apa-apa. Karena jawabannya 2 kali tadi betul semua. Berarti kalau jawabannya betul, caranya sudah betul. Oke, saya beri kesempatan lagi untuk mencoba soal nomor 2. Berapakah hasilnya? Kalau nanti ketiga-tiganya teman sudah benar semua dalam menghitung, berarti teman-teman semua sudah paham. Oke, saya beri kesempatan untuk soal nomor 2. Nanti dibahas sama-sama. Oke ya teman-teman ya, soal nomor 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, berapakah hasilnya untuk soal nomor 2? Nah, berarti tadi teman-teman hasilnya yang nomor 1 adalah 0,2. Berarti menandakan bahwa penawaran itu sifatnya adalah inelastis ya, karena ES-nya kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, maka sifat penawarannya adalah inelastis gitu ya. Tadi untuk soal nomor 1, ES-nya ES sama dengan 0,2 menandakan bahwa penawarannya sifatnya adalah inelastis. Nah, untuk soal nomor 2, berapakah hasilnya? Oke, saya tunggu jawaban dari teman-teman berapa. Oke, Mbak Ratna 0,02. Berapakah Mbak Kristina? Mbak Kristina 0,04. Berapakah Mbak Rofik? Yo, berapakah Mbak Rofik? Ini Mbak Pur sama Mbak Lina masih menyimak. Berapakah Mbak Rofik? Yuk, saya tunggu jawabannya Mbak Rofik supaya bisa saling membetulkan. Nah, oke.
Mbak Ratna sama Mbak Kristina, angkanya ya coba saya diktekan. Saat harga tas kulit 100.000 per buah, jumlah yang ditawarkan 200 tas. Berarti 100.000 itu P1 karena sebelum terjadi perubahan. Jumlah yang ditawarkan 200 tas. Berarti itu Q1. Ketika harga turun berarti terjadi perubahan menjadi 80.000. 80.000 berarti P2 karena setelah terjadi perubahan P2. Jumlah yang ditawarkan 160 tas, berarti itu Q2. Maka Q2-nya 160, Q1-nya 200. Untuk P2-nya 80.000, P1-nya 100.000. Nah, barangkali Mbak Ratna sama Mbak Kristina terbalik angkanya. Terbalik dalam mengurangkannya. Berarti Q2-nya 160, Q1-nya 200, kemudian P2-nya 80.000, P1-nya 100.000. Maka nanti hasilnya pasti berubah. Berarti Mbak Ratna sama Mbak Kristina terbalik dalam menghitung, mengurangkan antara Q2 dengan Q1 dan P2 dengan P1. Coba Mbak Ratna sama Mbak Kristina tadi dibalik sesuai dengan apa yang saya instruksikan tadi. Q2-nya 160, Q1-nya 200, kemudian P2-nya 80.000, P1-nya 100.000. Nah, sehingga teman-teman menghitung, nanti hasilnya pasti beda. Nah, itu jawaban Mbak Rafiq betul. Jawabannya adalah 1. Ya, jawaban Mbak Rafiq betul. Jawabannya adalah 1. Oke, Mbak Ratna sama Mbak Kristina jangan putus asa ya. Walaupun salah tetapi mau mencoba, tidak apa-apa. Apakah Mbak Kristina sama Mbak Ratna mau mencoba untuk nomor 2 dibenarkan jawabannya, dibetulkan? Tadi Q2-nya 160, Q1-nya 200, P2-nya 80, P1-nya 100.000. Oke, dihitung lagi coba. Ya, saya akan sabar menunggu jawaban dari Mbak Kristina sama Mbak Rafiq. Mbak Melina boleh sambil menghitung di sana ya, di tempatnya masing-masing. Kemudian mencocokkan hasilnya dari jawaban Mbak Melina sama Mbak Pur dengan jawaban yang ada di chat. Nah, untuk jawabannya Mbak Rafiq itu betul, jawabannya 1.
Oke, berapakah Mbak Kristina hasilnya sama Mbak Ratna? Berapakah hasilnya? Untuk Mbak Rafiq tadi jawabannya betul. Silakan yang soal nomor 3 boleh dicoba untuk menghitung. Yang nomor 3 boleh dicoba. Wah, sudah selesai. Oke, terima kasih ya Mbak Rafiq. Kok Mbak Kristina berapakah hasilnya? Apakah hasilnya 1? Kalau hasilnya 1 sudah betul jawabannya. Oke, Mbak Rafiq jawabannya berapa untuk soal nomor 3? Nih Mbak Kristina, saya masih menunggu jawaban nomor 2. Oke Mbak Rafiq, terima kasih ya. Jawabannya adalah 2, betul. Oke Mbak Rafiq, berarti sejauh ini sudah bisa memahami, sudah bisa menghitung ya untuk soal elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk teman-teman yang lain jangan putus asa, tetap mencoba. Nah, nanti kan rekaman ini saya upload, silakan teman-teman download, dan kalau masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk mengerjakan kembali, coba teman-teman mengerjakan kembali sesuai dengan rumus yang saya berikan tadi. Itu ya. Oke, saya masih menunggu. Ini Mbak Rafi jawaban untuk nomor 3 betul, jawabannya adalah 2. Berarti kalau 2 menandakan kalau ES ya, ES sama dengan 2, berarti sifatnya adalah elastis. Untuk whiteboard,
Ya, 160 dikurangi 200 per, ini soal nomor 2 ya teman-teman ya, 200. Oke, 200 ini ya saya tunjukkan di whiteboard, kemudian dibagi 80.000 dikurangi 100.000. Oke, teman-teman sambil menyimak ya. Oke, ini saya jelaskan melalui whiteboard, kemudian per 100.000. Nah, 160 dikurangi 200, maka hasilnya adalah negatif 40 per 200 dibagi 80 kurangi 100.000, hasilnya adalah negatif 20.000 per 100.000. Nah, ini kan teman-teman gini, atas punya 0, bawah punya 0, dicoret, jret. Ini disederhanakan ya. Kemudian atas punya 04, bawah punya 05, yang 4 dicoret. Ini dicoret. Ininya dicoret. Nah, kemudian bawahnya berarti menghasilkan, ini negatif bagi negatif berarti hasilnya positif. Nah, di sini ini negatif bagi negatif hasilnya positif ya teman-teman, berarti tinggal 4 per 20 dibagi 20 per 10. Nah, sama dengan, karena di sini adalah pembagian, maka nanti diubah menjadi perkalian ya. 4 per 20. Karena ini tadi pembagian, maka diubah menjadi perkalian. Dengan angka yang di belakang, ini punya 0, ini punya 0 dicoret. Nah, berarti dikali dengan angkanya dibalik menjadi 1 per 2. Oke, sebentar teman-teman. Ini 4 per 20 dibagi 2 per 10. Dibagi 2 ya, dibagi 2 dibalik.
Ini dibagi 2/10. Oh, maaf teman-teman, ini dihapus. Salah. Maka hasilnya hapus. Ini kan tinggal 2/10 ya teman-teman, 2/10. Kemudian ini pembagian menjadi perkalian ya. Kemudian kalau diubah menjadi perkalian, yang belakang ini dibalik menjadi 10/2. Nah, sama dengan 4 kali 10, 40 per 20 kali 20, 40 sama dengan 1. Nah, itu teman-teman caranya seperti itu. Gimana tadi, sudah jelas dari penjelasan saya? Oke, ini tadi salahnya di sini ya. Ini kan 4-nya sudah habis, sudah dicoret. Yang bawah 04-nya dicoret. Dibagi. Berarti tinggal 2/10 ini, 2/10. Karena ini pembagian, maka sifatnya menjadi perkalian. Dengan angka yang di belakang itu dibalik 10/2. Hasilnya 4 kali 10 40, 20 kali 2 40. Jadi 40 bagi 40 sama dengan 1. Oke Mbak Kristina, nah ini ya kesalahannya sudah tahu. Nanti untuk soal nomor 3, karena Mbak Rofik ini sudah benar ya, jawabannya 2. Mbak Kristina sama teman-teman yang lain boleh mencoba untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan membahas untuk soal nomor 3. Bagi teman-teman yang sampai sekarang belum paham. Itu ya, boleh dicoba minggu depan dibahas. Kemudian untuk minggu depan itu kita masuk ke bab akuntansi, ya. Ini Mbak Kristina bisa mencoba dengan cara yang saya berikan ini. Boleh dicoba. Tidak ada salahnya mencoba. Oke. Ini ya Mbak Kristina. P2 itu setelah terjadi perubahan. Kalau P1 berarti mula-mula, harga mula-mula. Kalau Q2 berarti setelah terjadi perubahan harga. Kalau Q1 berarti jumlah barang yang diminta mula-mula. Itu aja. Oke, terima kasih tadi ya sarannya Mbak Rofik. Sehingga bisa saya sharekan di whiteboard. Oke, boleh mencoba untuk soal nomor 3 Mbak Kristina. Siapa tahu setelah Mbak Kristina mencoba untuk soal nomor 3, kemudian jawabannya 2, berarti Mbak Kristina sudah bisa. Nanti minggu depan saya tunjukkan ke whiteboard juga. Nanti bagaimana kok bisa menghasilkan angka 2. Oke, gitu aja ya teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, tetap semangat pokoknya ya teman-teman. Karena kalau saya malam Senin itu kadang ya galau-galau sedikit ya teman-teman. Karena apa? Kok muridnya sepi ya, kok tidak ada yang masuk. Nah itu. Oke, sampai jumpa malam Senin nanti insya Allah ya. Kita lanjutkan lagi materinya
Untuk soal nomor 3 tetap kita bahas untuk malam Senin nanti dan ditambah dengan materi akuntansi. Ya kalau malam Senin paling 1-2 itu aja ya. Oke, enggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman kalau masih ada waktu tetap masuk ya. Wah, ini Mbak Uli sebentar lagi tutup. Oke, enggak apa-apa Mbak Ratna ya. Kalau masih bisa masuk, silakan teman-teman masuk. Kalau memang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, ya boleh download hasil rekamannya. Itu ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di malam Senin nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.